Selamat datang di Ihsani Channel Science and Computer Tutorial. Nah, sebelum saya membahas mengenai diskoneksi atau bagaimana melakukan analisis retrosintesis pada senyawa atau pada molekul target yang mengandung gugus fungsi alkohol dan juga mengandung gugus fungsi karbonil, maka terlebih dahulu saya akan mereview kembali materi yang mungkin sudah pernah saudara dapatkan di kimia organik farmasi, ya. Dalam hal ini materinya adalah mengenai reaksi Grignard, ya. Jadi reaksi Grignard itu mempunyai rumus umum apa? Rumus umumnya adalah R, M, G, X. Ya. X-nya merupakan suatu atom halogen atau suatu gugus halida, ya. Bisa Cl misalnya, atau Br, atau I, ya. Nah, yang perlu saudara ingat kembali, dari mana reaksi Grignard ini dapat kita peroleh? Kita bisa membuat reaksi Grignard ini menggunakan senyawa awal suatu alkil halida. Apa rumus umum alkil halida? Rx, ya. Jadi R-nya merupakan alkil, X-nya merupakan gugus halida, ya. Nah, bagaimana kita mengubah alkil halida menjadi reaksi Grignard? Kita tinggal reaksikan alkil halida ini dengan logam Mg, ya, dalam pelarut ether kering, ya. Nah, jadi dalam pelarut ether, maka alkil halida akan berubah menjadi reaksi Grignard. Nah, ada yang menarik dari reaksi ini, ya. Gugus alkil pada alkil halida itu kalau kita lihat, ya, bermuatan parsial positif atau cenderung bermuatan positif. Mengapa? Karena alkil halida, ya, gugus alkilnya ini mengikat suatu atom halogen yang bersifat elektronegatif, ya. Nah, sehingga gugus alkilnya kalau kita amati di sini gugus alkilnya bermuatan parsial positif. Kita sebut dia sebagai suatu elektrofil. Nah, kenapa disebut sebagai elektrofil? Apa artinya elektrofil? Elektrofil itu artinya adalah suka elektron. Jadi elektrofil apa artinya? Suka elektron. Elektron bermuatan apa? Elektron bermuatan negatif. Ya, di kimia dasar Anda sudah dapatkan itu, ya, bahwa elektron bermuatan negatif. Sesuatu yang menyukai yang bermuatan negatif, tentu dia pasti bermuatan positif, karena pasangan dari negatif adalah positif, ya. Nah, kenapa R pada gugus alkil halida ini bertindak sebagai elektrofil? Kenapa dia suka dengan elektron? Begitu, ya. Karena dia bermuatan positif. Nah, apa uniknya reaksi Grignard ini? Apabila kita reaksikan alkil halida dengan logam Mg, coba Anda perhatikan pada gugus R yang ada pada reaksi Grignard, apakah R-nya di sini bermuatan positif atau parsial positif? Tidak, ya. Kalau kita perhatikan di sini, R-nya tidak lagi bermuatan positif, namun bermuatan negatif. Nah, kenapa R-nya bermuatan negatif nih pada reaksi Grignard? Karena logam Mg itu cenderung bermuatan positif. Kenapa? Karena logam, ya, Anda sudah dapatkan itu di kimia SMA maupun di kimia dasar, bahwa logam itu sifatnya elektropositif, cenderung bermuatan positif atau bermuatan parsial positif. Nah, jadi yang menarik di sini adalah dengan mengubah suatu alkil halida menjadi reaksi Grignard, ya, maka kita sudah mengubah sifat alkil pada alkil halida yang awalnya bersifat sebagai elektrofil. Ketika dia sudah menjadi reaksi Grignard, maka dia bertindak sebagai nukleofil. Jadi ketika dia sudah jadi reaksi Grignard, R-nya berubah sifatnya menjadi nukleofil. Kenapa disebut nukleofil?
Nukleus artinya inti, ya. Inti yang dimaksudkan di sini adalah inti atom. Anda sudah pernah mendengar bahwa atom terdiri dari inti atom, ya. Kemudian ada elektron tadi yang bermuatan negatif. Inti atom bermuatan apa? Inti atom bermuatan positif. Nah, kenapa inti atom bermuatan positif? Pada inti atom terdapat proton dan juga neutron. Proton bermuatan positif sedangkan neutron tidak bermuatan. Nah, jadi inti atom ini sesuatu yang bermuatan positif. Kenapa R pada reaksi Grignard disebut sebagai nukleofil? Karena kita lihat R-nya bermuatan apa tuh? Bermuatan negatif. Maka sesuatu yang bermuatan negatif dia akan menyukai inti yang bermuatan positif. Sehingga disebut sebagai nukleofil. Suka dengan inti yang bermuatan positif. Kenapa? Karena R-nya bermuatan negatif. Nah, jadi reaksi ini sangat unik sekali ya. Nanti ada istilah yang akan kita pelajari setelah ini, yaitu umpolung ya, di mana melalui pendekatan atau modifikasi atau rekayasa kimia ya, kita bisa mengubah polaritas asal dari suatu senyawa. Misalkan awalnya dia cenderung bermuatan positif, melalui modifikasi kimia maka dia bisa menjadi cenderung bermuatan negatif. Jadi terjadi inversi atau pembalikan dari polaritas. Awalnya elektrofil bisa berubah menjadi nukleofil. Dan ini ternyata dimanfaatkan dalam sintesis organik ya. Nah, Anda sudah dapatkan mengenai reaksi Grignard ini ketika mungkin belajar mengenai senyawa-senyawa karbonil. Ya, yaitu senyawa-senyawa aldehid dan keton. Misalkan kita punya senyawa aldehid di sini. Nah, apa senyawa aldehidnya? Misalkan senyawa aldehidnya adalah formaldehid ya. Bagaimana struktur formaldehid atau metanal? Gini ya. Nah, apabila formaldehid kita reaksikan dengan reaksi Grignard ya, dalam hal ini misalkan kita tuliskan saja R M G X ya. Nah, maka gugus R pada reaksi Grignard ya, yang bertindak sebagai nukleofil seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang ini ya, dapat menyerang ya atom karbon pada formaldehid. Nah, kenapa dia menyerang atom karbon atau dapat berikatan dengan atom karbon dari gugus karbonil? Karena gugus karbonil ini kalau kita perhatikan dia bermuatan parsial positif ya. Nah, kenapa atom C pada gugus karbonil bermuatan parsial positif? Karena atom O-nya bermuatan parsial negatif ya. Cenderung bermuatan negatif, maka karbonnya cenderung bermuatan positif. Jadi dalam hal ini R dari reaksi Grignard ya, dia akan menyerang gugus karbonil ya, atom C dari gugus karbonil formaldehid, kemudian ikatan rangkapnya putus ya, elektronnya dipindahkan ke atom O sehingga atom O menjadi kelebihan elektron dan atom O menjadi bermuatan negatif. Nah, kita gambarkan struktur intermediatnya. Jadi O-nya menjadi bermuatan negatif ya. Nah, apa yang masuk tadi? Yang masuk tadi adalah atom gugus R ya. Gugus R dari reaksi Grignard. Nah, jadi R yang saya lingkari ini berasal dari reaksi Grignard. Jadi masuk R bermuatan parsial negatif. Karbon tadi bermuatan parsial positif. Oleh karena itu mereka bisa membentuk ikatan di sini ya. Sementara atom O yang bermuatan negatif ini ya akan membentuk ikatan kation, ikatan ion ya dengan MgX ya. Nah, jadi X-nya tadi bisa Cl, bisa Dr ya, atau bisa I. Nah, kemudian di akhir reaksi kita tinggal tambahkan asam atau air ya. Intinya nanti atom O itu akan menyerang H dari asam ya.
sehingga akan dihasilkan suatu senyawa alkohol. Bagaimana struktur alkohol yang dihasilkan? Tentunya seperti ini ya. Ini R-nya ya. Kemudian di sini jadi OH. Nah, dalam hal ini alkohol yang dihasilkan adalah alkohol apa ini? Apakah alkohol primer, sekunder, atau tersier? Jawabannya adalah alkohol primer. Karena definisi primer apa kemarin? Ketika di organik farmasi Anda sudah belajar ya. Jadi atom karbon yang mengikat gugus alkoholnya atau gugus hidroksinya mengikat satu alkil lain atau satu karbon lain. Dalam hal ini alkil lainnya adalah alkil yang saya cek di sini. Jadi jangan dibilang alkohol tersier ya, karena kiri kanan ini kan bukan alkil tetapi hidrogen ya. Nah, jadi ini disebut sebagai alkohol primer ya. Nah, jadi ketika formaldehid direaksikan dengan suatu reaksi Grignard, maka akan dihasilkan alkohol primer. Bagaimana kalau aldehid yang lainnya yang kita reaksikan? Contohnya adalah asetaldehid ya. Asetaldehid rumusnya bagaimana? CH3 C HO ya. Nah, ini asetaldehid atau etanol ya. Nah, kalau kita perhatikan apa perbedaan struktur dari formaldehid dengan asetaldehid? Pada formaldehid, karbonilnya mengikat dua buah atom H, sedangkan pada asetaldehid, pada gugus karbonilnya sudah terdapat satu alkil, ya. Nah, sehingga ketika kita reaksikan dengan suatu reaksi Grignard, ya, misalkan kita buat saja contoh realnya CH3 begitu ya. CH3 Mg Br misalkan. Maka alkil dari reaksi Grignard ini yang bermuatan parsial negatif ya, itu akan menyerang karbonil dari asetaldehid yang bermuatan positif. Jadi nukleofil akan menyerang karbon elektropil dari senyawa asetaldehid, sehingga menyebabkan ikatan rangkap ini putus, atom O-nya menjadi bermuatan negatif. Sehingga bagaimana produknya? Kita perhatikan intermediate-nya CH3. Sini karbon. Kemudian di sini ada atom H. Yang masuk apa tadi? CH3 dari reaksi Grignard nih ya. Nah, kemudian di sini O-nya menjadi bermuatan negatif. Ya, dia akan berikatan sementara dengan MgBr positif ya. Nah, kemudian dengan penambahan air atau dengan penambahan asam encer ya, maka akan dihasilkan senyawa alkohol dengan struktur seperti ini. CH3 C H CH3 kemudian di sini jadinya OH. Nah, alkohol apa ini? Kalau kita lihat berdasarkan strukturnya ya, karbon yang mengikat gugus OH mengikat dua karbon atau dua alkil lain. Alkil yang pertama ini berasal dari aldehidnya tadi. Ini alkil yang kedua yang saya checklist berasal dari reaksi Grignard. Ya, jadi ini adalah alkohol sekunder ya, karena dia mengikat karbon yang mengikat OH mengikat dua karbon lain atau dua alkil lain ya. Bentuknya bisa saja kita tuliskan seperti ini. Nah, ini sama saja ya. R kemudian CH2 OH gitu ya. Nah, ini sama saja ya. Nah, kemudian untuk yang sekunder ini ya, kita bisa juga tuliskan bentuknya seperti ini. Kalau kita ingin menuliskan struktur kerangkanya. Nah, senyawanya apa nih? Isopropil alkohol ya. Jadi bisa jadi kita tuliskan seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Formaldehid apabila direaksikan dengan reaksi Grignard, maka produknya adalah alkohol primer. Sedangkan aldehid selain formaldehid, apakah itu nanti asetaldehid, propionaldehid,
Karena pada strukturnya sudah terdapat R pada gugus karbonilnya, ditambah satu lagi R dari reaksi Grignard, sehingga dia punya 2 R ya. Sehingga nanti produknya adalah alkohol sekunder. Nah, kemudian bagaimana dengan senyawa keton? Kita tahu keton memiliki rumus umum R C O R aksen. Jadi pada keton sudah terdapat 2 gugus alkil atau bisa juga 2 gugus aril ya. Nah, maka ketika keton direaksikan dengan reaksi Grignard, dalam hal ini R pada reaksi Grignard saya simbolkan R double aksen. Kenapa R double aksen? Karena di sini kan sudah ada R dan R aksen di ketonnya. Jadi untuk membedakan nanti R mana yang berasal dari Grignard, saya buat R double aksen gitu ya. Jadi ketika direaksikan dengan RMGX gitu ya, maka dengan cara yang sama tadi gugus R dari reaksi Grignardnya ini akan masuk pada karbonil keton ya, sehingga ikatan rangkap pada karbonil keton ini akan putus. Kemudian atom O-nya menjadi bermuatan negatif ya. Dan R yang berasal dari reaksi Grignard tadi akan masuk pada gugus karbonilnya ya. Pada atom karbonnya ya. Di sini dia masuk. Jadi R aksen dan R double aksen ya. Nah, kemudian nih O-nya membentuk intermediate sementara dengan Mg X positif ya. Nah, kemudian nanti dengan penambahan asam ya, penambahan asam encer atau penambahan air ya, maka akan dihasilkan alkohol dengan struktur seperti ini ya. Nah, kalau kita perhatikan, ini alkoholnya alkohol apa nih? Ini adalah alkohol tersier ya. Kenapa ini alkohol tersier? Ya, karena atom karbon yang mengikat gugus OH ya, yang ini itu mengikat 3 alkil atau 3 karbon lain. Dalam hal ini alkil lainnya adalah R aksen dan R double aksen. Jadi ini adalah suatu alkohol tersier ya. Nah, jadi inilah peran dari reaksi Grignard ya. Kita bisa membuat berbagai macam struktur dari suatu senyawa alkohol menggunakan reaksi Grignard ya. Apakah itu nanti alkoholnya merupakan suatu alkohol primer, apakah alkohol sekunder maupun alkohol tersier. Jadi apabila direaksikan dengan keton, maka produknya tadi adalah alkohol tersier. Nah, apakah reaksi Grignard ini hanya dapat diaplikasikan atau hanya dapat direaksikan dengan suatu senyawa karbonil, aldehid, dan keton? Jawabannya tidak ya. Aplikasi reaksi Grignard ini sebenarnya lebih luas daripada itu. Nah, contoh lainnya ya, kita bisa reaksikan reaksi Grignard dengan suatu senyawa epoksida. Jadi kalau saudara punya senyawa epoksida, nah, dari mana epoksida bisa dibuat? Ini sudah dipelajari di kimia organik farmasi. Epoksida bisa dibuat dari suatu alkena melalui reaksi yang disebut dengan reaksi epoksidasi. Sehingga akan dihasilkan epoksida. Nah, jadi ketika epoksida kita reaksikan dengan reaksi Grignard ya, misalkan R M GX. Nah, maka gugus R yang ada pada reaksi Grignard ya, karena dia cenderung bermuatan negatif, dia akan menyerang karbon pada epoksida ya, yang mengikat atom O yang elektronegatif ini. Jadi R ini bisa menyerang ke sini ya. Sehingga apa akibatnya ikatan di sini putus, kemudian O-nya menjadi bermuatan negatif. Sehingga strukturnya menjadi seperti ini. O bermuatan negatif, kemudian ikatan ini kan masih ada nih. Ikatan ini juga ada ya, yang putus adalah ikatan yang ini tadi. Kemudian di sini R masuk ya. Nah, di sini R-nya masuk. Nah, jadi sementara dia membentuk ikatan dengan MgX
Nah, nanti terakhir dengan penambahan asam ya, maka dia akan menjadi alkohol apa nih? Alkohol primer. Kita hitung berapa jumlah karbonnya pada epoksida 1, 2 misalkan gitu ya. Kemudian setelah masuk R ya, 1, 2 ada R ya. Nah, maka produknya bisa kita tuliskan seperti ini. 1, 2, kemudian ada R gitu ya. Alkohol apa ini? Alkohol primer ya. Nah, jadi ketika suatu epoksida direaksikan dengan reaksi Grignard, maka akan dihasilkan alkohol primer. Nah, tadi saya menyebutkan istilah umpolung ya. Jadi ketika kita mengubah suatu alkil halida ya menjadi bereaksi Grignard, maka pendekatan ini disebut dengan umpolung. Nah, jadi umpolung itu adalah pertukaran karakter atau bisa juga inversi atau pembalikan polaritas ya dari suatu atom yang terdapat pada suatu gugus fungsi. Kita tadi sudah jelaskan di awal bahwa alkil halida itu kan rumus umumnya Rx. Dalam hal ini, karena X bersifat elektronegatif, maka R cenderung bermuatan positif. Dalam hal ini, karena dia bermuatan positif, kita sebut dia sebagai elektrofil. Suka dengan elektron. Kenapa dia suka elektron? Dia positif, ya kan? Yang positif tentu cari yang negatif. Nggak mungkin positif cari sama positif, nggak mau ya. Nah, begitu. Jadi dia suka elektron. Disebut sebagai elektrofil. Nah, ketika kita reaksikan dia dengan logam Mg dalam pelarut ether, maka Rx akan berubah menjadi RMgX. Nah, kita bisa perhatikan di sini, awalnya karbon yang mengikat X ini bermuatan parsial positif, namun ketika sudah menjadi bereaksi Grignard, R-nya berubah menjadi parsial negatif. Jadi dari elektropil berubah menjadi suatu nukleofil. Nah, inilah yang disebut dengan umpolung. Ya. Apa tadi umpolung? Pertukaran karakter elektrofilik menjadi suatu nukleofilik ya. Jadi awalnya karbonnya bersifat elektrofil, karbon pada alkil halida itu kita manipulasi secara kimia ya, sehingga nanti akan dihasilkan suatu senyawa baru, dalam hal ini bereaksi Grignard, di mana karbonnya menjadi bermuatan negatif. Dalam hal ini elektrofil tadi awalnya bermuatan positif menjadi nukleofil yang bermuatan negatif. Istilahnya adalah umpolung. Nah, saudara akan jumpai istilah ini ketika mempelajari tentang sintesis organik di buku-buku lainnya atau di jurnal-jurnal lainnya. Nanti silakan diketik di internet umpolung, maka akan keluarlah. Sangat banyak sekali sebenarnya, tapi kita akan bahas satu saja contohnya kali ini, yaitu bagaimana alkil halida dapat diubah menjadi suatu bereaksi Grignard. Nah, itu merupakan umpolung, yaitu pertukaran karakter elektrofilik nukleofilik suatu atom pada gugus fungsi melalui manipulasi kimia ya. Jadi inversi atau pembalikan polaritas ini memungkinkan eksplorasi kemungkinan sintetik baru yang tidak dapat dicapai dari reaktivitas normal suatu gugus fungsi. Nah, logikanya gini. Kalau kita reaksikan alkil halida dengan senyawa karbonil, bisa nggak terjadi reaksinya? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Keduanya merupakan elektropil. Nih. Jadi alkil halida ya, dalam hal ini R-nya bermuatan parsial positif ya. Karena dia merupakan suatu elektropil ya. Elektropil. Senyawa karbonil itu juga merupakan elektropil. Kenapa? Karena karbonnya juga bermuatan parsial positif. Nggak mungkin positif bereaksi dengan positif ya. Elektropil bereaksi dengan elektropil nggak mungkin. Nah, supaya mereka dapat bereaksi, maka kita bisa lakukan manipulasi kimia, ya. Nah, dalam hal ini misalkan elektropil, alkil halidanya kita ubah menjadi bereaksi Grignard, sehingga R-nya menjadi bermuatan negatif, ya. Karena kan bereaksi Grignard itu, tadi kita sudah bahas, R-nya bermuatan negatif. Nah, setelah dia berubah menjadi nukleofil, barulah kita bisa reaksikan dia dengan gugus karbonil. Nah, jadi manipulasi ini sangat berperan penting dalam sintesis organik ya, khususnya nanti senyawa obat ya. Jadi setelah dia menjadi nukleofil, baru dia bisa menyerang gugus karbonil,
sehingga dia dapat bereaksi dan dihasilkanlah tadi senyawa alkohol. Nah, contoh aplikasi reaksi Grignard dalam sintesis senyawa obat ya. Ini sudah kita bahas juga pada video pertemuan 2 part 2 ya, mengenai pembentukan ikatan karbon-karbon ya. Dalam hal ini coba Anda perhatikan aplikasinya ini adalah ketika kita ingin mensintesis suatu obat anti kanker yaitu tamoxifen ya. Pada rute sintesis tamoxifen ini kita perhatikan bahwa tamoxifen ini dapat dibuat dari suatu intermediate alkohol. Ya, jadi ini adalah senyawa alkohol. Alkohol apa ini? Kalau kita perhatikan dari strukturnya ini adalah alkohol tersier ya. Di sini ada R, kemudian di sini ada R aksen misalkan, dan di sini ada R double aksen. Jadi karbon yang mengikat OH mengikat 3 karbon atau 3 alkil lain. Nah, berdasarkan teori yang sudah kita bahas di awal tadi, kalau alkohol tersier dibuat dari senyawa apa? Apakah aldehid atau keton? Senyawa keton ya. Nah, jadi kita perhatikan nih bahan bakunya apa? Ini merupakan suatu senyawa keton ya. Kita perhatikan di sini ada R dan di sini ada R aksen ya. Nah, jadi ini adalah suatu senyawa keton. Nah, jadi ketika suatu senyawa keton direaksikan dengan reaksi Grignard, maka nanti akan dihasilkan alkohol tersier. Di mana nanti alkohol tersier ini dapat mengalami reaksi dehidrasi, ya, lepas OH-nya, kemudian terbentuk ikatan rangkap. Kalau di kimia organik farmasi disebut sebagai reaksi eliminasi juga ya. Jadi alkohol bisa mengalami eliminasi atau dehidrasi sehingga terbentuk suatu senyawa alkenal. Ya, jadi ini adalah rute sintesis tamoxifen ya. Bagaimana mekanisme reaksi pembentukan tamoxifen ya? Jadi di sini kita bisa perhatikan bahwa gugus R dari reaksi Grignard tadi yang sudah bahas bermuatan parsial negatif itu akan menyerang gugus karbonil yang cenderung bermuatan positif sehingga ikatan rangkapnya pindah ke atom O ya. Anda bisa perhatikan di sini gugus penilnya masuk pada atom C tadi ya. Nah, kemudian atom O tadi akan berikatan ion dengan MgBr ya. Kemudian dengan penambahan air, atom O tadi akan mengambil H dari air atau bisa juga dari larutan asam encer ya. Sehingga akan dihasilkan struktur alkohol seperti ini. Nah, jadi ini adalah contoh aplikasi reaksi Grignard dalam sintesis senyawa obat ya. Jadi banyak sekali peran reaksi Grignard ini. Ini salah satunya saja yang kita bahas. Nanti ada banyak contoh lainnya ya yang akan kita bahas setelah ini. Nah, jadi semoga review tadi dapat menyegarkan kembali ingatan Anda mengenai reaksi yang berkaitan dengan reaksi Grignard ya. Sekarang kita akan membahas mengenai diskoneksi pada senyawa alkohol. Nah, apabila pada struktur molekul target atau struktur senyawa obat yang kita sintesis itu terdapat suatu senyawa atau gugus fungsi alkohol ya, bagaimana kita melakukan analisis retrosintesis untuk menentukan bahan baku atau senyawa awalnya? Maka dalam hal ini, analisis retrosintesis dapat dilakukan melalui diskoneksi ikatan CC11 dan 12. Jadi ada dua jenis diskoneksi. Yang pertama diskoneksi CC11 dan diskoneksi CC12. Kalau sebelumnya di diskoneksi ester kita sudah bahas ada diskoneksi CO ester, kemudian pada amida diskoneksi CN amida, pada ether diskoneksi CO ether. Pada molekul target alkohol, diskoneksi yang kita lakukan adalah diskoneksi CC11 dan diskoneksi CC12. Apa itu diskoneksi CC11 dan 12 nanti akan kita bahas. Nah, cuman perlu diingat di sini di awal, pada diskoneksi CC11, sinton positif ya, itu diarahkan ke senyawa awal berupa senyawa karbonil, aldehid atau keton. Jadi bisa aldehid atau keton nanti senyawa awalnya tergantung dari jenis alkoholnya. Seperti yang sudah kita bahas di awal tadi. Kalau alkoholnya alkohol tersier, maka nanti sinton positif diarahkan ke suatu senyawa keton. Ya.
Tapi kalau dia alkohol sekunder, maka kita arahkan ke aldehid. Kalau dia alkohol primer, maka bisa kita arahkan ke formaldehid, ya. Nah, begitu. Nah, kemudian pada diskoneksi CC12, nah ini perbedaan antara 12 dan 11, ya. Kalau pada 11 sinton positifnya diarahkan ke senyawa karbonil, aldehid, dan keton, pada pendekatan diskoneksi CC12, sinton positif itu diarahkan ke senyawa awal, yaitu senyawa epoksida. Nah, makanya di awal tadi sudah saya kasih dulu review mengenai reaksi antara karbonil dan juga senyawa epoksida atau senyawa ether siklik, ya. Lantas, bagaimana Pak dengan sinton negatifnya? Kan yang di atas kita baru membahas sinton positifnya. Pada diskoneksi CC11, sinton positif diarahkan ke aldehid atau keton, tergantung dari jenis alkoholnya. Pada diskoneksi CC12, sinton positif diarahkan ke senyawa epoksida. Bagaimana dengan sinton negatifnya? Nah, pada kedua jenis diskoneksi di atas, baik CC11 maupun CC12, sinton negatif ini nantinya diarahkan ke pereaksi Grignard. Nah, jadi disinilah peran pereaksi Grignard dalam sintesis suatu senyawa alkohol, ya. Jadi sinton negatif diarahkan ke pereaksi Grignard. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alkohol dapat dibuat dengan mereaksikan senyawa aldehid atau keton dengan pereaksi Grignard. Atau bisa juga dapat dibuat dengan mereaksikan senyawa epoksida dengan pereaksi Grignard, ya. Jadi ini adalah tabel pola sinton dan regan untuk diskoneksi pada senyawa alkohol dan karbonil. Yang akan kita bahas di sini adalah diskoneksi pada senyawa alkoholnya, ya. Ya, jadi tadi ada diskoneksi 11 dan ada diskoneksi CC12. Nah, pada diskoneksi CC11 nanti akan dihasilkan sinton seperti ini. Nah, jadi muatan positifnya terdapat pada karbon nomor 1. Jadi kalau kita anggap ini karbon nomor 1, ya, maka nanti muatan positifnya di sini. Nah, ini nanti kita arahkan ke suatu senyawa karbonil. Apakah itu aldehid atau keton nantinya tergantung dari jenis alkoholnya tadi. Nah, kemudian apabila kita nanti menggunakan pendekatan diskoneksi CC12, maka sinton positifnya jadinya seperti ini. Muatan positifnya terletak pada karbon nomor 2, ya. Tapi penomoran di sini tidak sama dengan penomoran ketika Anda ingin memberi nama suatu senyawa alkohol, ya. Di sini penomorannya yang dianggap sebagai karbon nomor 1 adalah karbon yang mengikat OH-nya, ya. Nah, jadi ketika 11, maka nanti muatan positif pada sinton positif berada pada karbon nomor 1, karbon yang mengikat OH. Ketika diskoneksinya 12, maka muatan positifnya berada pada karbon nomor 2. Berarti di samping, di sebelah dari karbon yang mengikat OH. Nah, ketika pendekatan yang kita lakukan adalah 12, maka nanti senyawa awalnya kita arahkan ke suatu senyawa epoksida. Nah, oke, kita langsung saja bahas contohnya. Ini contoh soal untuk diskoneksi CC11 pada senyawa alkohol. Molekul di bawah ini merupakan bahan baku yang digunakan untuk mensintesis bromazin, ya, suatu antihistamin. Melalui analisis retrosintesis, sarankan rute sintesis yang paling tepat untuk mensintesis molekul tersebut. Nah, Anda bisa perhatikan pada senyawa bromazin ini, ya, terdapat gugus alkohol, ya. Maka kalau kita ingin melakukan diskoneksi CC11, ya, kita bisa lakukan diskoneksinya di sini. Atau kita bisa juga lakukan diskoneksinya di sini. Kita anggap ini adalah diskoneksi A, di sini diskoneksi B. Namun, diskoneksi mana yang nantinya akan kita pilih, ya? Maka dalam hal ini itu sangat tergantung dari mana kemungkinan senyawa awal yang tersedia, ya. Nah, dalam hal ini pendekatan yang dipilih adalah diskoneksi pada ikatan A ini. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang ikatan B ini nanti kita akan bahas, ya. Kenapa kita tidak pilih lakukan diskoneksi pada ikatan B. Kita bahas yang A terlebih dahulu. Jadi alkohol ini adalah suatu molekul target
Jadi kita lakukan diskoneksi CC11 di sini. Dalam hal ini kita lakukan diskoneksi di sini, ya. Nah, maka ketika kita lakukan diskoneksi, ya, bagian yang mengandung gugus alkohol itu kita arahkan nanti ke sinton positif, ya. Jadi ini sinton positifnya, ya. Kemudian bagian lainnya, ya, yang tidak mengandung alkohol, ini kita arahkan ke sinton negatif. Ingat kembali tadi teori di awal bahwa sinton positif diarahkan kemana? Pada diskoneksi CC11, sinton positif diarahkan ke suatu senyawa karbonil. Dalam hal ini, senyawa karbonilnya bisa aldehid atau keton, tergantung jenis alkoholnya. Ini alkohol apa? Ini alkohol sekunder, maka sinton positifnya diarahkan ke senyawa aldehid. Ya, nah, jadi ini senyawa awal yang dapat digunakan untuk mesintesis alkohol tersebut, ya. Kemudian sinton negatifnya kita arahkan ke reaksi Grignard, ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa senyawa alkohol di atas itu dapat disintesis menggunakan senyawa awal 4-bromobenzaldehid, ya, dan fenil magnesium bromida, ya. Nah, bagaimana mekanisme reaksinya? Kita bisa coba di sini, ya. Jadi ini sama, ya, ingat selalu R pada reaksi Grignard bermuatan parsial negatif. Maka dia nanti akan menyerang gugus karbonil dari suatu aldehid, ya. Karena gugus karbonil ini bermuatan parsial positif, ya, cenderung bermuatan positif, ya. Kemudian ikatan rangkapnya putus, O-nya menjadi bermuatan negatif. Kita buat intermediate-nya seperti apa? Nah, O-nya jadi negatif, ya. Nah, kemudian di sini masuk fenil. Nah, fenilnya dari mana nih? Fenilnya berasal dari reaksi Grignard, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, jadi boleh begini, boleh juga Anda menuliskannya seperti ini, ya. Tanpa menuliskan atom H-nya. Kita kan udah tahu pada karbon yang mengikat O itu pasti punya satu atom H. Karena tangannya kan baru 3, supaya jadi 4 berarti di situ pasti ada satu atom H. Nah, kemudian intermediate ini nanti akan bereaksi dengan atom H dari air atau dari asam, sehingga nanti akan dihasilkanlah senyawa alkohol yang terdapat pada soal tadi, ya. Nah, jadi ini senyawa alkoholnya. Nah, kemudian bagaimana jika kita melakukan diskoneksinya di sini? Nah, kenapa tidak kita pilih pendekatan yang ini, Pak? Nah, kan bisa saja kita lakukan diskoneksi di situ. Nah, kita coba buat sintonnya, hasil diskoneksinya. Yang mana nih yang jadi sinton positif, yang di atas atau yang di bawah? Yang di bawah. Karena yang di bawah ini mengandung gugus alkoholnya, ya. Nah, maka ini kita jadikan dia sebagai sinton positif. Nah, begitu, ya. Ini jadi positif. Kemudian sinton negatifnya berarti apa tuh? Yang ada BR-nya itu, ya. Nah, sini ada BR-nya, ya. Negatifnya di mana? Di sini, ya. Negatifnya posisinya di para, karena kan substituennya posisinya para nih, 1,4 terhadap BR, ya. Nah, maka ini nanti kemudian dapat kita arahkan ke senyawa awal benzaldehid, ya. Jadi diarahkan ke aldehid. Tinggal kasih rangkap di sini, ya. Hilangkan atom H-nya dan muatan positifnya, ya. Nah, jadi H-nya ditaruh di sini. Nah, jadi senyawa awalnya adalah benzaldehid dan reaksi Grignard dengan struktur seperti ini reaksi Grignardnya. Di sini ada Br, kemudian di sini ada MgBr, ya. Nah, kenapa pendekatan ini tidak kita pilih? Ya, kalau ditinjau dari aldehidnya, ya, kita dapat amati itu tidak masalah mau gunakan pendekatan yang pertama atau yang kedua, karena kedua aldehid itu sangat banyak tersedia di pasaran dan bisa kita dapatkan dengan mudah.
Pendekatan pertama, aldehidnya adalah 4 bromobenzaldehid. Itu banyak tersedia di pasaran, Anda bisa searching di internet. Pendekatan yang kedua, aldehidnya adalah benzaldehid. Itu juga sangat banyak tersedia di pasaran. Kemudian kalau ditanya dari mana 4 bromobenzaldehid dan benzaldehid dapat dibuat, kita sudah belajar mengenai diskoneksi pada senyawa aromatik. Nanti dilihat lagi ya bahwa benzaldehid itu dapat dibuat dari benzena melalui suatu reaksi yang dikenal dengan istilah reaksi formulasi Getterman-Koch ya. Nah, nanti dibaca lagi pada video pertemuan 4 ya mengenai sintesis benzaldehid maupun benzaldehid tersubstitusi ya. Jadi aldehidnya nggak masalah. Yang masalahnya adalah ketika kita amati dari sisi reaksi Grignard-nya. Pada rute yang pertama, reaksi Grignard yang digunakan adalah fenil magnesium bromida ya. Nah, kita sudah belajar tadi di awal ya bahwa reaksi Grignard itu dibuat dari suatu senyawa alkil halida. Maka apabila reaksi Grignard-nya adalah fenil magnesium bromida, seperti ini ya strukturnya. Tentunya alkil halida yang dibutuhkan untuk reaksi Grignard ini alkil halidanya apa? Tentunya fenil bromida atau bromobenzena. Kan begitu ya. Kita reaksikan bromobenzena ini dengan apa? Dengan logam Mg dalam pelarut ether. Maka bromobenzena akan dikonversi menjadi fenil magnesium bromida. Dari mana bromobenzena bisa dibuat? Kita sudah belajar mengenai diskoneksi pada senyawa aromatik. Bromobenzena dapat dibuat dari suatu senyawa hidrokarbon yaitu benzena. Caranya bagaimana? Dengan mereaksikan benzena dengan bromin ya, menggunakan suatu katalis yaitu FeBr3. Reaksinya disebut reaksi brominasi. Nah, jadi nggak masalah ya kalau kita lihat untuk reaksi Grignard yang digunakan pada rute sintesis tahap pertama tadi. Nah, sekarang kita lihat reaksi Grignard yang digunakan pada rute sintesis kedua ini. Nah, jadi strukturnya begini ya. Kalau saya gambarkan strukturnya seperti ini. Berdasarkan pola yang sama ya, kita dapat ketahui bahwa tentunya reaksi Grignard dengan struktur seperti itu ya, itu dapat dibuat dari alkil halida dengan struktur begini ya. Di sini ada Br, kemudian di sini ada Br. Nah, ada dua Br ya, supaya jadi MgBr yang satunya tetap Br. Nah, ini sangatlah rumit ya, untuk mensintesis reaksi Grignard dengan struktur seperti ini sangat rumit. Kenapa? Apabila 1,4 di bromobenzena ini ya, Anda reaksikan dengan Mg, bisa jadi logam Mg-nya akan masuk pada kedua karbon yang mengikat Br, sehingga bisa jadi reaksi Grignard yang memiliki struktur seperti ini sulit terbentuk. Jadi bisa jadi produknya seperti ini nanti. Di sininya jadi MgBr ya. Nah, kemudian bagian satu lagi ya juga menjadi MgBr. Oleh sebab itu pendekatan yang kedua ini tidak saya pilih ya. Jadi dalam hal ini yang kita pilih adalah cenderung ke pendekatan pertama yang kita bahas sebelumnya tadi ya. Jadi ini yang harus dipikirkan juga oleh Anda dalam melakukan analisis retrosintesis. Jadi ketika melakukan diskoneksi, kemudian dihasilkan senyawa awal, ini senyawa awalnya kira-kira gimana? Tersedia di pasaran nggak? Ataupun kalau tersedia di pasaran gimana? Harganya mahal atau tidak? Kemudian kalau pun harganya murah, bagaimana kualitasnya? Kemudian bagaimana ketersediaannya? Ya. Nah, jadi ini perlu dipertimbangkan ya. Kemudian kalau dia tidak tersedia di pasaran, kita kan terpaksa harus membuatnya. Bagaimana? Bisa nggak dibuat dengan cara yang mudah? Kalau dibuatnya susah, ya maka tentu kita harus pikirkan bahan baku lainnya. Ya, nah jadi ini pendekatan-pendekatan yang perlu dipertimbangkan ketika kita melakukan sintesis suatu senyawa organik. Nah ini ada soal latihan 1 ya. Soal latihan 1 ini terkait sintesis dipenhidramin. Dipenhidramin ini merupakan suatu antihistamin juga. Ya.
Kita dapat amati bahwa pada molekul dipenhidramin itu terdapat gugus fungsi ether yang sudah kita bahas kemarin ya. Maka untuk diskoneksinya kita bisa lakukan diskoneksi CO ether ya. Pada pertemuan 6 kita sudah bahas ini, nanti dilihat lagi video pertemuan 6 ya. Jadi kita lakukan diskoneksi di sini sehingga nanti eh, kita dapatkan sinton positif dan sinton negatifnya ya. Dan kita dapat simpulkan bahwa sinton positifnya nanti kita arahkan ke senyawa awal yaitu senyawa alkil halida. Kemudian sinton negatifnya kita arahkan ke suatu senyawa alkohol. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan 6. Nah, yang jadi masalah ketika misalkan pada soal Anda diminta untuk melakukan analisis retrosintesis untuk menentukan senyawa awal dengan struktur yang lebih sederhana dari ini. Ini kan sudah dapat senyawa awalnya bahwa dipenhidramin dengan struktur seperti itu ya, dengan struktur molekul target seperti ini dapat dibuat dari alkil halida yang ini dan alkohol yang ini. Nah, namun ketika Anda kemudian diminta melakukan analisis yang selanjutnya agar bahan bakunya menjadi lebih sederhana, maka kita harus lanjutkan dengan melakukan analisis yang kedua, analisis yang selanjutnya ya. Untuk senyawa ini ya, bisa jadi ada kita butuh analisis kedua dan analisis ketiga di sini. Kemudian untuk senyawa alkohol ini kita juga perlu melakukan analisis yang berikutnya, misalkan analisis yang keempat. Nah, sekarang kita lihat senyawa alkil halida dengan struktur seperti ini ya, kan besar sekali alkil halidanya itu. Biasanya metil bromida ya, CH3Br kan kecil itu. Ini ada 2 buah gugus fenil. Bagaimana kalau kita ingin membuat senyawa alkil halida dengan struktur seperti itu? Kalau seandainya alkil halida itu tidak tersedia di pasaran, atau kalaupun ada di pasaran, mungkin bagaimana kalau kita ingin produksi sendiri alkil halida tersebut? Nah, maka kita bisa lakukan analisis yang kedua, A2, kita perhatikan. Nah, jadi alkil halida ternyata bisa di IGF menjadi alkohol. Nah, jadi pada analisis kedua kita perhatikan di sini gugus bromida bisa kita IGF menjadi alkohol. Setelah jadi alkohol, baru nanti kita bisa lakukan analisis yang ketiga dengan menerapkan teori yang kita pelajari hari ini, yaitu diskoneksi CC11 yang barusan kita bahas. Nah, Nah, Pak, ketika gugus bromidanya kita IGF menjadi gugus alkohol, menjadi hidroksi, lantas bagaimana nanti dalam rute sintesisnya, Pak? Pada rute sintesisnya, Pak? Bagaimana cara mengubah alkohol menjadi alkil halida? Ini sudah kita bahas pada video pertemuan 2 part 1, di mana pada video tersebut kita bisa mengubah alkohol menjadi alkil halida, dalam hal ini misalkan alkil bromida, menggunakan beberapa reaksi. Contohnya adalah PBr3. Nah, jadi apabila alkohol direaksikan dengan PBr3, maka akan dihasilkan alkil bromida. Selain PBr3, kita juga bisa gunakan asam bromida. Misalkan HBr ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin mengubah alkohol menjadi alkil klorida, Pak? Maka kita tinggal reaksikan alkohol tadi dengan SOCl2 misalkan, tionil klorida. Maka nanti OH-nya akan diubah menjadi Cl ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin gunakan reaksi yang lain, kita bisa gunakan reaksi HCl ya. Maka alkohol ini kita jadikan molekul target untuk analisis yang berikutnya. Dalam hal ini kita lakukan diskoneksi ikatan CC11 di sini ya. Maka seperti cara yang sama yang sudah kita bahas tadi, bagian yang terdapat gugus hidroksi itu kita arahkan menjadi sinton positif ya. Kemudian bagian yang lainnya itu kita arahkan menjadi sinton negatif ya. Nah, kemudian sinton positif kita arahkan ke suatu senyawa karbonil, dalam hal ini adalah aldehid ya, yaitu benzaldehid. Kemudian sinton negatif kita arahkan ke suatu reaksi Grignard ya. Dalam hal ini adalah fenil magnesium bromida. Nah, jadi dari situ kita bisa simpulkan bahwa alkil halida dengan struktur yang rumit tadi, yang ini ya, ternyata bisa kita buat dari senyawa yang lebih sederhana strukturnya, yaitu benzaldehid dan fenil magnesium bromida. Jadi kita reaksikan, maka akan dihasilkan alkohol dengan struktur seperti ini, ya.
Kemudian alkohol ini tinggal kita konversi dengan PbR3 misalnya, maka akan dihasilkan alkil halida seperti ini ya. Barulah alkil halida ini direaksikan dengan alkohol sehingga nanti dihasilkanlah dipenhidramin. Nah, selanjutnya bagaimana pula ketika kita ingin melakukan analisis untuk senyawa alkohol tersubstitusi ini. Jadi alkohol ini kan kita lihat bukan alkohol yang biasa ini. Pada strukturnya terdapat gugus amino, ini ya. Nah, maka untuk kasus ini kita tidak bisa bahas di sini karena teorinya belum kita bahas. Nanti ya, kita akan masuk mengenai diskoneksi CC12, baru nanti kita akan membahas diskoneksi pada senyawa-senyawa alkohol dengan struktur yang seperti ini. Nah, maka rute sintesisnya dapat kita simpulkan seperti ini ya. Jadi benzaldehidnya direaksikan terlebih dahulu dengan reaksi Grignard, maka nanti R dari reaksi Grignard akan masuk di sini. Nah, ini kan awalnya cuma satu nih gugus fenilnya, karena masuk R dari satu lagi dari reaksi Grignard. Anda lihat nih alkoholnya punya dua R, dua gugus fenil ya. Ditambahkan dengan asam maka nanti jadi OH ya. Kemudian OH ini dapat dikonversi menjadi BR ya, menggunakan PbR3 ya. Nah, selanjutnya alkil halida ini direaksikan dengan alkohol yang saya katakan tadi sehingga akan dihasilkan suatu molekul target yaitu dipenhidramin. Bagaimana analisis untuk senyawa ini nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya. Ini untuk rute sintesis lain dari dipenhidramin itu bisa saudara perhatikan di sini ya. Ini mirip juga rutenya dengan yang kita bahas tadi, tapi di sini dia membuatnya dari suatu bromobenzena. Nah, ini sama aja. Kan awalnya nanti bromobenzena akan bereaksi dengan logam Mg, maka akan dihasilkan reaksi Grignard, baru nanti reaksi Grignardnya bereaksi dengan aldehid, ya. Maka nanti akan dihasilkan suatu alkohol seperti tadi, ya. Nah, kemudian alkohol ini diubah menjadi alkil bromida dengan struktur seperti ini. Namun di sini yang digunakan reaksinya bukan PbR3 dan bukan HBr, namun CH3COBr. Jadi penulis pada jurnal ini ya menggunakan reaksi ini ya. Nah, kemudian alkil bromida ini barulah direaksikan dengan alkohol ya dengan dalam pelarut toluen di reflux sehingga dihasilkan dipenhidramin. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan pada label senyawa obat ya, itu kadang-kadang ada dituliskan di belakang senyawa aktif atau bahan aktifnya itu hidroklorida atau hidrobromida. Pernah nggak? Misalkan dextrometorphan HBr atau dextrometorphan hidrobromida. Nah, kalau dipenhidramin ini sering dituliskan dipenhidramin HCl atau dipenhidramin hidroklorida. Bagaimana mengubah dipenhidramin ini menjadi dipenhidramin HCl? Maka bisa dilakukan dengan mereaksikan dipenhidramin tadi dengan HCl dalam pelarut ether ya. Pada temperatur ruang nanti akan dihasilkan dipenhidramin hidroklorida ya. Nah, yang berikutnya di akhir waktu ini kita akan membahas mengenai diskoneksi CC12 pada alkohol. Kalau tadi 11 sekarang 12. Saya ingatkan kembali penjelasan di awal tadi bahwa diskoneksi CC12 ya pada molekul alkohol itu akan mengarahkan kita pada senyawa awal berupa reaksi Grignard dan suatu senyawa epoksida atau ether siklik ya. Jadi kalau CC11 tadi senyawa awalnya adalah reaksi Grignard dan senyawa karbonil, apakah itu aldehid keton ya, tergantung jenis alkoholnya. Maka pada diskoneksi CC12 ya, nanti senyawa awalnya adalah reaksi Grignard dan epoksida. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda perhatikan analisis retrosintesis molekul alkohol berikut. Jadi kalau Anda memiliki senyawa alkohol dengan struktur seperti ini ya, kita kasih nomor di sini nomor 1, kemudian di sini nomor 2, maka kita bisa lakukan diskoneksi di sini. Nah, diskoneksi ini disebut dengan diskoneksi CC12. Jadi diskoneksinya dilakukan setelah karbon nomor 2 ya. Jadi kalau 11 tadi dilakukan di mana? Setelah karbon nomor 1. Berarti ya, ikatan antara karbon nomor 1 dan nomor 2. Diskoneksi CC12 dilakukan antara karbon nomor 2 dan karbon nomor 3. Nah, ini analisis retosintesisnya. Jadi kita lakukan diskoneksi di sini ya. Diskoneksi
CC12. Bagian yang terdapat gugus OH itu kita arahkan menjadi sinton positif. Ini ya. Kemudian bagian yang lainnya ya, ini kita arahkan menjadi sinton negatif. Nah, sinton positif ini nantinya kita arahkan ke senyawa epoksida. Jadi kita tidak lagi arahkan ke senyawa karbonil, namun ke senyawa epoksida. Gimana cara mengingatnya dengan mudah nih Pak? Ya, gampang saja. Misalkan ini adalah sinton positifnya ya. Sinton positifnya kan begini tuh. Positif di nomor 2 ya. Di sini berarti positifnya. Bagaimana mengingatnya dengan mudah Pak supaya kita bisa hafal senyawa awalnya? Tinggal tarik garis ke sini. Nah, kemudian hapus H-nya, hapus tanda positifnya. Sama nggak ini ya? Sama kan? Nah, jadi itu ya cara mengingatnya. Nah, kemudian sinton negatifnya itu diarahkan ke suatu reaksi Grignard. Dengan demikian dapat kita simpulkan alkohol dengan struktur seperti pada soal itu dapat disintesis dari suatu senyawa epoksida dan reaksi Grignard ya. Terakhir diakhiri dengan penambahan asam. Sehingga dihasilkanlah molekul target alkohol seperti ini ya. Nah, bagaimana mekanisme reaksinya? Sama seperti tadi ketika reaksi Grignard menyerang gugus karbonil. Reaksi Grignard itu R-nya itu kan bermuatan parsial negatif. Karena dia mengikat logam Mg yang bermuatan parsial positif. Maka R dari reaksi Grignard ya, itu dapat menyerang karbon dari epoksida. Karena karbon pada epoksida ini cenderung bermuatan positif ya. Yang negatif kan suka sama yang positif ya. Nah, sehingga dia putus ikatan di sini ya. O-nya menjadi bermuatan negatif. Sehingga akan dihasilkan intermediate seperti ini. O negatif, kemudian 1, 2. Jadi kalau kita label nih di epoksidanya 1, 2. R dari alkil, R dari reaksi Grignard masuk pada karbon nomor 2. Maka ini karbon nomor 1. Ini karbon nomor 2, jadi R-nya masuk di sini ya. R-nya bagaimana bentuknya kan begini. Nah, jadi R ini berasal dari reaksi Grignard ya. Jadi masuk pada karbon nomor 2. Nah, bentuk ini akan berikatan sementara dengan MgBr yang bermuatan positif. Nah, kemudian ketika kita tambahkan asam ya, maka nantinya akan dihasilkan molekul target ya dengan struktur sebagaimana terdapat pada soal ya, molekul target ini. Nah, kemudian bagaimana mensintesis alkohol dengan struktur seperti tadi? Ya, yang tadi kita sudah bahas ketika membahas analisis pada senyawa dipenhidramin ya. Kan alkoholnya begini tadi ya, kita belum bahas tadi. Nah, pendekatan diskoneksi yang mirip dengan diskoneksi CC12 ini juga dapat dilakukan pada molekul alkohol yang mengikat gugus fungsi lain pada posisi 2. Nah, jadi syaratnya harus pada posisi 2. Kita lihat di sini. Pada alkohol ini nomor 1, ini nomor 2. Gugus fungsi lainnya terikat pada karbon nomor berapa? Pada karbon nomor 2. Maka kita bisa lakukan pendekatan diskoneksi yang mirip dengan CC12 tadi. Berarti diskoneksinya dilakukan di mana? Ya, berarti diskoneksinya dilakukan di sini setelah karbon nomor 2. Namun pendekatan diskoneksi ini tidak disebut sebagai diskoneksi CC12 lagi. Kenapa? Kan yang didiskoneksi bukan lagi ikatan karbon-karbon. Namun yang didiskoneksi ikatan apa itu? Ikatan karbon dan nitrogen. Nah, jadi diskoneksi ini tidak disebut sebagai diskoneksi CC12 lagi, namun mirip dengan diskoneksi CC12. Ya. Lantas disebut sebagai diskoneksi apa ini? Ini disebut sebagai diskoneksi 12 di X. Karena pada karbon nomor 2-nya terdapat gugus fungsi lain, dalam hal ini disimbolkan dengan X, yaitu gugusnya dalam hal ini adalah gugus amino ya. Nah, bagaimana analisis retrosintesisnya? Mirip dengan diskoneksi CC12 tadi. Ini 1, ini 2. Maka kita lakukan diskoneksi di sini. Ya. Diskoneksinya adalah ini ya. Bagian yang mempunyai gugus OH kita arahkan menjadi sinton positif ini ya. Yang ini kita arahkan menjadi sinton
positif, sedangkan bagian yang mengandung gugus lain karena dia terdapat atom N yang sifatnya elektronegatif ya, kita arahkan menjadi sinton negatif. Nah, sinton positif ini kita arahkan ke epoksida. Nah, jadi mirip tadi seperti dengan diskoneksi CC12. Namun sinton negatifnya jangan diarahkan ke preaksi Grignard. Kenapa? Karena kan kalau preaksi Grignard itu R negatif. Kemudian senyawa awalnya jadinya R MgB Br. Kalau di sini kan tidak R negatif tetapi atom N yang negatif. Maka kita arahkan bukan ke preaksi Grignard namun ke amina. Nah, jadi dengan demikian dapat disimpulkan alkohol dengan struktur seperti yang terdapat pada soal tadi dapat disintesis dari suatu senyawa epoksida dan senyawa amina dengan struktur seperti ini ya, dimetilamin menggunakan katalis asam biasanya digunakan. Sehingga dihasilkanlah molekul target dengan struktur seperti ini. Mekanisme reaksinya sama saja. N dapat menyerang karbon pada epoksida, kemudian ikatan CO di sini putus, O-nya menjadi bermuatan negatif, sehingga akan dihasilkan intermediat dengan struktur seperti ini. Gitu ya. Di sini masuk N-nya, N-nya mengikat dua buah metil, ya. Nah, bentuk ini akan berikatan sementara dengan MgBr yang bermuatan positif, ya. Nah, kemudian dengan penambahan asam atau air, ya, maka nanti akan dihasilkan molekul target ya, berupa senyawa alkohol dengan struktur seperti yang terdapat pada soal. Ya. Nah, kalau kita perhatikan jenis alkoholnya apa ini? Jenis alkoholnya adalah alkohol primer. Nah, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, ketika review materi kimia organik farmasi, saya sudah sebutkan bahwa apabila epoksida direaksikan dengan suatu reaksi Grignard atau suatu nukleofil lainnya, ya, maka akan dihasilkan alkohol primer. Nah, jadi sama juga dengan ini tadi ya. Epoksida direaksikan dengan reaksi Grignard, maka hasilnya adalah alkohol primer. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal latihan 3, soal latihan yang terakhir untuk video part 1 ini ya. Melalui analisis retrosintesis, sarankan rute sintesis untuk molekul obat di bawah ini dari suatu senyawa awal 4-bromo benzaldehid. Nah, kita perhatikan pada struktur molekul obat ini ya, dalam hal ini adalah bromazin ya. Pada struktur molekul obat ini terdapat gugus fungsi ether ya, maka kita bisa lakukan diskoneksi pada senyawa ether pertama ya. Kemudian nanti ketika kita melakukan diskoneksi senyawa ether, tentu kan nanti akan dihasilkan bahan baku merupakan suatu senyawa alkohol dan alkil halida. Maka alkil halida itu juga dapat dikonversi atau di IGF menjadi alkohol ya. Maka pendekatan diskoneksi yang kedua nantinya kita harus melakukan diskoneksi pada senyawa alkohol. Nah, langsung saja kita lihat pembahasannya. Jadi diskoneksi dapat kita lakukan di sini ya, di ikatan CO ethernya, yang sehingga nanti akan dihasilkan sinton positif dan sinton negatif dengan struktur sebagai berikut. Nah, kemudian sinton positif ini kita arahkan ke alkil halida ya. Nah, ini struktur alkil halidanya. Kemudian sinton negatifnya kita arahkan ke suatu senyawa alkohol ya. Nah, ini adalah struktur senyawa alkoholnya ya. Nah, tadi disoalkan diarahkan bagaimana senyawa awalnya itu adalah 4-bromo benzaldehid ya. Kalau kita perhatikan di sini kan belum 4-bromo benzaldehid ya. Maka kita harus lanjutkan analisis ini. Jadi kalau ini adalah analisis yang pertama ya. Kita lanjutkan dengan analisis yang kedua ya. Nah, pada analisis yang kedua, kita bisa jadikan alkil halida ini sebagai molekul target. Kita gambarkan kembali struktur alkil halidanya. Jadi, seperti yang sudah dibahas sebelumnya pada latihan soal 1 dan 2 ya, alkil halida ini dapat kita IGF menjadi suatu senyawa alkohol ya, sehingga strukturnya menjadi seperti ini. Pada senyawa alkohol, dalam hal ini pendekatan diskoneksi yang kita pilih adalah diskoneksi CC11 ya. Nah, kemudian sinton positif ini kita arahkan menjadi senyawa aldehidnya. Kita dapat perhatikan ini adalah alkohol sekunder ya. Nah, jadi inilah 4-bromo benzaldehidnya.
Kemudian sinton negatifnya kita arahkan ke reaksi Grignard, berarti ya dalam hal ini reaksi Grignardnya adalah fenil magnesium bromida. Nah, apakah sudah selesai nih? Belum ya, karena pada alkohol tersebut terdapat gugus lain atau substituen lain yang terikat pada karbon nomor 2 dari alkohol tersebut, maka kita bisa lakukan diskoneksi CC12. Jadi alkohol ini kita lanjutkan ke analisis yang ketiga ya, misalnya. Maka kita bisa lakukan diskoneksi 1 CC12 di sini ya. Sehingga akan dihasilkan sinton positif seperti ini. Dan sinton negatif seperti ini ya. Nah, kemudian kita arahkan sinton positifnya menjadi senyawa epoksida ya. Sedangkan sinton negatifnya kita arahkan menjadi suatu senyawa amina, yaitu dimetilamina ya. Nah, kemudian bagaimana menuliskan rute sintesisnya dari 4 bromobenzaldehid? Nah, kalau diminta dari 4 bromobenzaldehid misalkan begini, maka terlebih dahulu kita reaksikan 4 bromobenzaldehid ini tadi dengan penil magnesium bromida ya. Jadi pertama reaksikan dengan penil magnesium bromida. Nah, kemudian diakhiri dengan penambahan air ya. Atau asam encir bisa juga. Nah, sehingga nanti ini dihasilkan struktur alkohol dengan struktur seperti ini ya. Alkohol ini kita IGF akan dihasilkan alkyl halida seperti ini ya. Alkoholnya bagaimana membuat alkoholnya? Tadi alkoholnya dibuat dari suatu epoksida ya. Jadi epoksida direaksikan dengan dimetilamino ya. Kemudian akan terbentuk senyawa alkohol dengan struktur seperti tadi ya. Di sini ada OH. Nah, baru kemudian alkohol ini kita reaksikan dengan alkyl halida yang di atas untuk menghasilkan molekul target. Dalam hal ini reaksi bisa saja dibantu dengan katalis ya. Jadi alkoholnya diaktifkan dulu dengan basa sehingga nanti O-nya akan menjadi bermuatan negatif, baru kemudian dapat dengan mudah menyerang karbon elektrofilik pada alkyl halida ini. Sehingga akan dihasilkan molekul target sesuai dengan yang ada pada soal tadi. Nah, sebagai penutup saya akan sampaikan suatu problem ya. Molekul alkohol di bawah ini merupakan bahan baku penting untuk sintesis siklometikain. Di mana siklometikain ini merupakan suatu anestetik lokal ya. Melalui analisis retrosintesis, sarankan rute sintesis untuk mesintesis molekul tersebut menggunakan senyawa awal aldehid dan amina. Nah, kenapa ini saya sebut sebagai problem? Dari awal video tadi kita sudah membahas mengenai diskoneksi pada senyawa alkohol, di mana diskoneksi tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan diskoneksi CC11 atau 12. Ya. Kemudian untuk alkohol yang mengandung gugus fungsi lain atau substituen lain atau alkohol tersubstitusi, di mana substituen tersebut terikat pada karbon nomor 2, kita bisa juga lakukan diskoneksi yang mirip dengan diskoneksi CC12, diskoneksi 1,2 dx ya. Nah, masalahnya di sini ya, alkohol ini merupakan alkohol tersubstitusi, namun substituennya terletak pada karbon nomor 3. Nah, apakah bisa kita lakukan diskoneksi 1,3 jika kita ingin membuat alkohol ini dari suatu senyawa awal aldehid dan amina? Ya, maka harus konversi terlebih dahulu alkohol ini menjadi suatu senyawa karbonil. Ya. Nah, jadi kita konversi dahulu senyawa alkoholnya menjadi senyawa karbonil. Dalam hal ini nanti setelah jadi senyawa karbonil, barulah kita bisa melakukan diskoneksi 1,3. Nah, apabila kita melakukan diskoneksi 1,3, maka nanti akan dihasilkan sinton seperti ini ya. 1, 2, 3, di mana nantinya muatan positif pada sinton positif tersebut
terletak pada karbon nomor 3. Jadi ketika Anda lakukan diskoneksi 1,3 pada molekul alkohol ini ya, maka nanti akan dihasilkan sinton positif seperti ini, kemudian sinton negatifnya seperti ini ya. Nah, ini nanti kita akan bahas pada video yang berikutnya, yaitu mengenai diskoneksi pada senyawa karbonil. Dalam hal ini senyawa karbonilnya adalah senyawa aldehid dan keton. Oke, sampai jumpa pada video part 2. Selamat belajar dan semoga sukses.